Bayarkan pesta itu 25 juta sekarang juga nggak pakai lama, bentak adik iparku. Aku menatapnya dan menjawab, maaf, nggak bisa. Lalu tiba-tiba ibu mertuaku berkata, cepat bayar sekarang atau kamu keluar dari keluarga ini dan jadi gelandangan sana. Gembel nggak usah berlagu. Pagi harinya 50 panggilan telepon tak kujawab, dan mereka baru sadar gembel inilah yang selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pukul 3 pagi, alarm di ponsel Melani berdering pelan. Ia sengaja memasang nada dering yang paling lembut agar tidak membangunkan Raka, suaminya yang tidur pulas di sampingnya. Dengan hati-hati, Melani mematikan alarm dan duduk di tepi ranjang. Udara pagi dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, kontras dengan lantai marmer mewah yang dingin di telapak kakinya. Melani menghela napas panjang, mengumpulkan sisa tenaganya. Ini adalah rutinitasnya. Ia segera bangkit, mengenakan hijab bergonya, lalu mengambil wudhu di kamar mandi pribadinya yang mewah. Kamar mandi itu lebih besar dari kamar tidurnya di rumah orang tuanya dulu, tapi kemewahan itu terasa hampa. Selesai sholat subuh di ruang ganti, ia berdoa. Doanya selalu sama setiap pagi, meminta kekuatan dan kesabaran. Kesabaran untuk menghadapi hari yang sudah bisa ia tebak alurnya. Turun ke lantai bawah, rumah besar itu masih gelap dan senyap. Melani adalah orang pertama yang bangun dan mungkin akan jadi yang terakhir tidur. Ia menyalakan lampu dapur. Dapur ini adalah saksi bisu kelelahannya. Bersih, modern dengan peralatan mahal yang ia beli tunai dari hasil bisnisnya. Ironisnya, ia lebih sering menggunakannya untuk melayani daripada untuk menikmati. Ia mulai memasak nasi goreng seafood spesial untuk Raka dengan udang dan cumi segar. Raka selalu rewel soal sarapan. Untuk Meisha, adik iparnya dan Bu Ratna, ibu mertuanya, ia hanya membuatkan nasi goreng biasa dengan telur mata sapi. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia tahu nasi goreng itu kemungkinan besar tidak akan disentuh. Mereka akan bangun siang, lalu memesan sarapan mahal dari restoran melalui aplikasi. Tapi jika Melani tidak memasak, ia akan tetap disalahkan. Istri macam apa kamu? Sarapan saja tidak sedia. Begitu kata Bu Ratna. Suatu hari selesai memasak, ia menutupinya dengan tudung saji. Pekerjaan belum selesai. Ia mengambil sapu dan alat pel. Ia mulai membersihkan ruang tamu yang luas, mengelap debu dari guci keramik besar seharga puluhan juta, mengatur bantal sofa yang harganya setara gajinya sebulan dulu. Ia berhenti sejenak di depan lemari pajangan. Di sana ada foto pernikahan mereka, Raka yang tampan dan dirinya yang tersenyum bahagia. Di sebelahnya ada foto keluarga besar Raka. Ia ada di foto itu, berdiri agak di pinggir, senyumnya kaku, pikirannya melayang. Dulu ia menikahi Raka karena cinta. Raka adalah pria baik, meski sedikit manja. Keluarga Raka adalah keluarga terpandang. Tapi setahun setelah pernikahan, perusahaan ayah Raka bangkrut, dan tak lama kemudian ayahnya meninggal karena serangan jantung. Raka yang tidak siap memegang kendali membuat sisa perusahaan itu kolaps total. Mereka hampir kehilangan segalanya. Saat itulah Melani yang selama ini diremehkan karena hanya ibu rumah tangga, menggunakan keahliannya. Bisnis online yang ia rintis diam-diam yang awalnya hanya dianggap jualan baju daster oleh Bu Ratna, ternyata adalah bisnis impor-ekspor skala besar. Melani cerdas, ia membangun jaringan distributor yang kuat. Dalam 2 tahun bisnisnya meledak. Dialah yang mengambil alih cicilan rumah mewah ini. Dialah yang membeli mobil Alphard baru untuk Raka agar gengsinya terjaga. Dialah yang membiayai gaya hidup mewah Bu Ratna dan Meisha. Tapi statusnya di rumah itu tidak pernah berubah. Ia tetap menantu yang dianggap numpang. Ia adalah pembantu yang kebetulan punya akses ke rekening bank tak terbatas. Pukul 9, Raka turun. Sudah rapi dengan kemeja mahal yang disetrika Melani semalam. "Melani, kopiku mana?" Tanyanya tanpa melihat. Matanya sibuk dengan ponsel. "Sudah di meja, Mas," jawab Melani lembut sambil mengelap meja makan. Raka duduk menyeruput kopinya. "Nasi gorengnya udangnya kurang banyak," keluhnya. Melani hanya mengangguk. Pukul 9.30, Meisha turun dari kamarnya. Gadis itu akan berusia 17 tahun minggu depan. Ia masih memakai piyama satin. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya cemberut. Ia melempar ponselnya ke meja. "Cih, nasi goreng lagi. Aku bosan. Mau kuasang almond," katanya. "Nanti pesan saja LD," kata Melani. "Sabar, kakak yang pesankan. Pakai akun kakak. Saldo ojek onlineku habis," sahutnya enteng. Melani mengangguk lagi. Ia sudah biasa. Tepat saat itu Bu Ratna keluar dari kamarnya. Wajahnya segar. Ia sudah mandi, mengenakan dress rumah yang mahal. "Pagi, Bu," sapa Melani. Bu Ratna hanya bergumam. Ia duduk di meja makan, menatap sinis nasi goreng di piringnya.
Kamu ini masak tidak niat, minyaknya banyak sekali, kolesterol saya bisa naik, katanya. Melanie diam saja. Ia tahu apapun yang ia lakukan akan selalu salah. Ia hendak kembali ke dapur untuk mencuci piring kotor saat Meisha tiba-tiba berseru. Oh iya Bu, Kak Melanie. Meisha mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah brosur tebal berlapis kertas mengkilap. Ia melemparkannya ke tengah meja. Aku mau ini untuk ulang tahunku. Melanie mengambil brosur itu, matanya langsung tertuju pada judulnya. Pesta Swentin eksklusif Hotel Bintang L. Ia membukanya, paket ruby, ballroom pribadi, dekorasi mewah, live music, foto booth, catering premium untuk 300 tamu. Melanie menelan ludah saat melihat harganya di bagian bawah. Ini Meisha, harganya mahal sekali, ucap Melanie pelan. Ya memang mahal, namanya juga pesta. Teman-temanku semua pestanya begitu. Malu dong aku kalau cuma syukuran potong tumpeng di rumah. Kuno, seru Meisha. Berapa harganya? Tanya Bu Ratna. Matanya berbinar melihat foto-foto mewah di brosur itu. Totalnya 25 juta, Bu. Itu sudah paket yang paling minimalis di sana, jawab Meisha manja. Kak Melanie pasti bisa bayar, bisnisnya kan lancar. Melanie meletakkan brosur itu. Ia menatap adik iparnya. 25 juta. Angka itu berputar di kepalanya. Bulan ini ia baru saja membayar tagihan kartu kredit Bu Ratna yang habis dipakai belanja tas branded. Ia baru saja melunasi biaya servis mobil Raka dan SPP Meisha di sekolah internasionalnya, juga baru jatuh tempo. Uang 25 juta itu sudah ia alokasikan untuk membayar gaji karyawan di gudangnya. Meisha, minggu depan itu banyak tagihan, kakak baru saja bayar SPP kamu. Gimana kalau kita rayakan, tapi tidak semewah ini? Kita undang teman-teman kamu ke restoran yang bagus. Kakak nak mau, potong Meisha. Aku maunya ini, titik. Kenapa sih kakak pelit banget? Uang kakak kan banyak, cuma 25 juta aja dipermasalahkan. Aku ini adik iparmu satu-satunya. Ini bukan soal pelit Meisha, ini soal prioritas. Sudah Melanie, Bu Ratna menimpali, suaranya tajam. Meisha benar, jangan pelit sama keluarga. Uangmu itu juga bisa banyak karena doa dari kami. Kamu bisa tinggal di rumah ini karena anak saya, Raka. Jangan mentang-mentang kamu yang pegang uang, kamu jadi sombong. 25 juta itu tidak seberapa dibanding apa yang sudah keluarga ini berikan padalu. Melanie tertigun. Apa yang keluarga ini berikan padaku? Selain rasa sakit hati dan kelelahan, Meisha melihat ibunya membelanya. Ia semakin menjadi-jadi. Ia berdiri dan menatap Melanie. Nada suaranya yang manja kini berubah menjadi memerintah. Pokoknya aku nggak mau tahu, ucapnya santai, seolah meminta dibelikan es krim. Bayarkan pesta itu 25 juta sekarang juga, nggak pakai lama. Ada jeda panjang. Raka hanya diam, asik membaca berita di ponsel. Pura-pura tidak mendengar pertengkaran itu. Bu Ratna menatap Melanie dengan angkuh menunggu Melanie berkata, "Iya Bu, seperti biasanya." Meisha tersenyum penuh kemenangan. Melanie memejamkan matanya sejenak. Ia menarik napas, tali kesabaran yang ia jalin selama bertahun-tahun akhirnya putus. Ia sudah lelah menjadi sapi perah. Ia sudah lelah direndahkan di rumah yang ia bayar sendiri cicilannya. Ia membuka matanya. Tatapannya datar dan dingin. Ia menatap Meisha lurus di matanya. "Maaf, gak bisa," ucapnya dengan suara yang tenang namun tegas. "Cari sendiri uangnya." Rumah itu seketika hening, nasi goreng di piring Raka mendingin, senyum di wajah Meisha membeku, mata Bu Ratna membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Untuk pertama kalinya sang gembel yang mereka pelihara membantah. Keheningan itu hanya berlangsung 3 detik. Meisha adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya yang kaget berubah menjadi merah padan karena marah. Ini adalah penolakan pertama yang pernah ia terima dari Melanie. "Apa kakak bilang? Kakak ngusir aku. Kakak nyuruh aku kerja," jerit Meisha. Suaranya melengking tinggi. Ia tidak menangis, ia murka. Ibu, Kak Melanie jahat. Dia bilang aku suruh cari uang sendiri. Dia nggak mau bayarin pestaku." Meisha mengadu, menarik-narik lengan baju Bu Ratna. Bu Ratna bangkit dari kursinya. Kursi kayu jati mahal itu berderit nyaring. Ia berjalan mengitari meja makan dan berhenti tepat di depan Melanie. Wajahnya yang tadi pagi masih segar oleh perawatan kulit mahal kini mengeras seperti batu. "Melanie," bentaknya, suaranya menggema di ruang makan yang luas itu. "Kamu sudah berani ya sekarang? Kamu sudah merasa hebat karena punya uang?" Melanie ikut berdiri. Ia tidak mundur. Ia harusnya takut, tapi yang ia rasakan hanyalah kelegaan. "Bukan begitu, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, 25 juta itu bukan uang kecil. Kebutuhan kita banyak. Saya harus mengatur keuangan." "Halah, alasan," potong Bu Ratna kasar. "Kamu kira saya bodoh? Saya tahu bisnismu itu untungnya miliaran. Kamu sengaja kan? Mau pamer kuasa? Kamu mau balas dendam karena selama ini kami nasihati? Saya tidak pernah berpikiran seperti itu, Bu. Diam kamu." Bu Ratna menunjuk lurus ke wajah Melanie. Jarinya yang memakai cincin berlian besar yang juga dibelikan Melanie hampir menyentuh hidung Melanie. "Kamu itu siapa di sini? Hah? Kamu itu cuma numpang. Rumah ini, semua isinya ini punya anak saya, Raka. Kamu itu cuma istri yang kebetulan beruntung. Gembel yang diangkat derajatnya. Setiap kata adalah tamparan. Gembel, kata itu lagi. Kata yang selalu Bu Ratna gunakan untuk mengingatkan Melanie akan posisinya.
Kamu pikir karena kamu yang bayar semua tagihan kamu bisa seenaknya? Harusnya kamu sadar diri, tanpa Raka kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga ini kalau bukan karena anak saya kasihan sama kamu. Raka yang mendengar namanya disebut, akhirnya mengangkat kepala dari ponsel. Wajahnya tampak terganggu. Ibu, Melanie, ada apa sih pagi-pagi? Malu didengar tetangga, katanya pelan. Diam kamu Raka, bentak Bu Ratna pada anaknya sendiri. Istrimu ini sudah mulai kurang ajar. Dia berani melawan ibu. Dia berani menolak permintaan Meisha. Ia sudah lupa diri. Meisha kembali memanas-manasi. Iya mas, Kak Melanie pelit banget. Masa untuk pesta S10, adiknya sendiri dia hitung-hitungan. Padahal Mas Raka selalu kasih apapun yang Kak Milani mau. Melani tertawa dalam hati. Apa yang Raka berikan padaku? Beban, utang, hina. Mas Raka, Melani menoleh pada suaminya mencari sedikit saja pembelaan. Tolong mas, jelaskan ke ibu dan Meisha. Keuangan kita sedang dipakai untuk banyak hal. Bisnisku butuh modal putar. Ini bukan soal pelit. Raka tampak serba salah. Ia terjepit di antara ibu dan istrinya. Seperti biasa, ia memilih jalan yang paling aman untuk dirinya sendiri. Melani, sudahlah, kata Raka. Nadanya datar. Ia merapikan kemejanya, bersiap berangkat kerja. Kasih saji apa yang Meisha minta. 25 juta, bukan masalah besar buat kamu. Hati Melani serasa diremas. Bukan masalah besar. Raka mengatakannya seolah uang itu tumbuh di pohon. Raka yang sudah setahun ini menganggur dan hanya menghabiskan uang untuk hobi golfnya dengan mudahnya meremehkan kerja keras istrinya. Kamu dengar itu? Bu Ratna tersenyum sinis. Suamimu sendiri yang bicara. Dia saja tahu kalau kamu itu pelit. Kamu sengaja mau bikin malu Meisha di depan teman-temannya kan? Kamu iri karena Meisha bisa pesta mewah. Sedangkan kamu dulu? Bu Ratna memandang Melanie dari atas ke bawah. Ah, sudahlah, tidak perlu dibahas. Asalmu sudah jelas. Melanie mengepalkan tangannya di balik hijab panjangnya. Cukup, ia sudah selesai. Jadi, kata Bu Ratna lagi, nadanya kembali angkuh karena merasa menang. Transfer sekarang ke Meisha. Saya tidak mau dengar alasan apa-apa lagi. Melanie menatap Bu Ratna. Saya tidak akan transfer. 3 kata itu diucapkan dengan tenang, namun memiliki efek seperti bom. Raka yang hendak mengambil tas kerjanya membeku. Meisha melotot. Wajah Bu Ratna memerah padam, lalu berubah pucat karena amarah yang memuncak. Apa kamu bilang? Desisnya. Saya tidak akan transfer uang itu. Ulang Melanie mengejar setiap kata. Saya tidak mau Meisha bisa merayakannya, tapi tidak dengan uang 25 juta untuk pesta 1 malam. Kurang ajar. Bu Ratna berteriak begitu keras, hingga guci di ruang tamu seolah ikut bergetar. Berani kamu melawan saya di rumah saya sendiri? Ini bukan rumah ibu, sahut Melanie pelan. Apa? Ini bukan rumah ibu, dan ini juga bukan rumah Mas Raka. Lanjut Melanie. Suaranya kini bergetar bukan karena takut, tapi karena emosi yang tertahan. Rumah ini atas nama saya. Saya yang membayar cicilannya setiap bulan dengan uang saya sendiri. Mobil yang Mas Raka pakai atas nama saya. SPP Meisha, kartu kredit ibu, semua tagihan itu uang saya. Kebenaran itu meski selalu mereka hindari, kini terucap lantang. Bu Ratna dan Meisha tampak kaget. Mereka tahu Melanie yang membayar, tapi mereka tidak pernah mau mengakuinya secara terbuka. Bu Ratna tertawa mengejek, berusaha mengembalikan harga dirinya. Oh, jadi kamu mengungkit itu semua. Kamu menghitung semua yang kamu keluarkan. Dasar gembel, tetap saja perhitungan. Kalau begitu, kalau kamu merasa ini rumahmu, Bu Ratna menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah sampai di puncak kemarahannya. Ia menunjuk ke pintu depan. Cepat bayar sekarang, atau kamu keluar dari keluarga ini dan jadi gelandangan sana. Gembel nggak usah berlagu. Itu adalah kalimat pamungkas, kalimat yang selalu ia gunakan sebagai ancaman. Ia yakin Melanie akan takut. Ia yakin Melanie akan menangis dan memohon ampun, lalu mentransfer uang itu. Melanie menatap Bu Ratna. Ia menatap Meisha yang tersenyum licik, dan terakhir ia menatap Raka, suaminya. Mas, tanya Melanie memberikan satu kesempatan terakhir. Raka membuang muka. Ia meraih tas kerjanya. Aku pusing, kalian selesaikan sendiri. Aku terlambat, katanya, lalu berjalan cepat keluar dari pintu depan, meninggalkan Melanie sendirian di tengah amukan ibu dan adiknya. Pengkhianatan itu terasa final. Raka bahkan tidak membelanya. Dia kabur. Hati Melanie yang tadi hancur, kini terasa dingin dan mati rasa. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya keputusan. Bu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Kenapa? Mau nangis? Sana, keluar. Pergi dari sini kalau kamu tidak mau bayar. Melanie mengangguk pelan. Baik, satu kata itu membuat Bu Ratna bingung. Baik apa? Baik Bu, saya akan pergi, kata Melanie. Ia membalikkan badannya, berjalan melewati meja makan, dan melangkah menaiki tangga menuju kamarnya. Alah drama, paling juga ke kamar ambil dompet, ejek Bu Ratna. Meisha tertawa.
Pasti takut, Bu. Siap-siap, pestaku akan jadi yang termewah. Melanie tidak menoleh. Ia terus berjalan ke kamarnya. Ia membuka lemari pakaiannya yang penuh dengan baju-baju mahal yang tak pernah ia nikmati. Ia mengabaikan itu semua. Ia mengambil satu koper kabin kecil, ia hanya memasukkan beberapa pasang pakaian ganti, hijabnya, laptop kerjanya, dompet, dan semua dokumen penting atas namanya. Malam itu juga ketika semua orang sudah tidur, Melanie membuka pintu kamarnya. Ia menatap Raka yang tidur mendengkur, tidak menyadari apapun. Ia meletakkan cincin kawinnya di atas meja nakas. "Kalian yang memintaku pergi," bisiknya. "Akan kuturuti." Ia turun, ke bawah. Sebelum membuka pintu depan, ia duduk di sofa ruang tamu. Ia membuka laptopnya. "Waktunya bersih-bersih," gumamnya. Jarinya menari di atas keyboard. Pertama, ia membatalkan jadwal transfer otomatis untuk cicilan KPR rumah mewah itu. Kedua, ia mengirim email ke pihak leasing untuk menghentikan pembayaran mobil Alphard atas nama Raka. Ketiga, ia memblokir semua kartu kredit tambahan yang ia berikan untuk Bu Ratna dan Meisha. Keempat, ia mengirim email ke bagian administrasi sekolah Meisha menyatakan bahwa ia sebagai penjamin menghentikan semua pembayaran SPP dan biaya lainnya. Setelah selesai, ia mematikan laptopnya. Ia mengambil koper kecilnya. Ia menonaktifkan ponsel utamanya dan memasukkannya ke dalam tas. Ia tidak akan bisa dihubungi. Ia melangkah keluar dari pintu depan, menutupnya pelan tanpa suara. Ia berjalan di kegelapan malam, meninggalkan rumah yang telah ia bangun dengan keringatnya menuju kehidupan baru. Dan ia tahu, pagi nanti neraka akan pecah di rumah itu. Jarum jam di ruang tamu menunjukkan pukul 1 dini hari. Keheningan rumah mewah itu terasa pekat, hanya terpecah oleh suara dengkuran halus Raka dari kamar di lantai atas. Melanie berdiri di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Sebuah pintu yang ia bayar lunasi dengan bonus akhir tahunnya 2 tahun lalu. Di tangannya ada satu koper kabin kecil. Di hatinya ada kekosongan yang anehnya terasa melegakan. Ia memutar kunci pelan, sangat pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Pintu itu terbuka tanpa derit. Udara malam yang sedikit lembab menyambutnya. Ia melangkah keluar dari teras marmar, melewati taman kecil yang rumputnya selalu ia rapikan setiap akhir pekan. Ia berhenti sejenak di depan gerbang besi tempayang tinggi. Ia memandangi rumah itu sekali lagi. Rumah itu adalah simbol kesuksesannya. Rumah yang ia beli untuk membahagiakan suaminya, untuk mengangkat derajat keluarga mereka. Tapi bagi penghuninya, rumah ini adalah istana tempat mereka berkuasa, dan ia adalah budak yang membiayai semuanya. Di jendela kamar Meisha, lampu tidur masih menyala. Melanie membayangkan gadis itu tidur nyenyak, memimpikan pesta 25 jutanya. Di kamar utama, Bu Ratna mungkin sedang mendengkur puas setelah berhasil memojokkan menantunya, dan Raka suaminya tidur di ranjang empuk yang mereka beli bersama. Setelah dengan pengecut melarikan diri dari masalah, Melanie berbalik. Ia tidak memesan taksi premium. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan kompleks yang sepi. Ia butuh waktu untuk menjernihkan pikiran. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti melepaskan satu rantai yang membelenggunya. Rantai penghinaan, rantai kewajiban palsu, rantai rasa bersalah yang tidak seharusnya ia pikul. Pikirannya melayang pada kejadian-kejadian yang telah ia telan bulat-bulat selama ini. Ingatannya berputar pada 3 bulan lalu saat Bu Ratna merayakan ulang tahun. Melanie sudah memesankan restoran mahal dan membelikan tas yang harganya belasan juta. Tapi Bu Ratna mengeluh, "Kamu ini belikan ibu tas model lama. Teman arisan ibu pakai yang seri terbaru. Kamu sengaja ya belikan yang diskonan?" Padahal Melanie membelinya langsung dari butik resmi. Lalu pikirannya beralih kepada Meisha. Bulan lalu Meisha merengek minta laptop gaming terbaru. Melanie membelikannya. Seminggu kemudian, laptop itu terletak di kamar Meisha dengan layar retak. "Kesanggol," kata Meisha enteng. "Nanti kakak belikan yang baru ya, yang ini lemot." Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah, hanya ada tuntutan. Dan Raka. Raka, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Ingatannya kembali ke setahun lalu, ketika bisnis Melanie nyaris gayah karena masalah impor. Ia stres berat, kurang tidur, dan jatuh sakit. Ia terbaring demam di kamar. Pagi itu, Raka membangunkannya dengan kasar. "Melanie, bangun. Kemejaku yang biru muda di mana? Kamu belum setrika. Aku ada janji main golf pagi ini. Cepat buatkan sarapan." Raka tidak bertanya apakah ia sudah minum obat. Raka tidak peduli istrinya sedang menggigil. Yang Raka pedulikan adalah kemejanya dan perutnya. Malam itulah cinta Melanie pada Raka mulai mati. Ia sadar, ia tidak menikahi seorang pria. Ia menikahi seorang anak manja yang besar di tubuh pria dewasa yang hanya melihatnya sebagai fasilitasnya. Langkah kaki Melanie membawanya ke jalan raya utama. Ia menyalakan ponsel bisnisnya, ponsel kedua yang tidak diketahui keluarganya. Ia memesan sebuah taksi premium. Sambil menunggu, ia membuka aplikasi perbankannya. Ia menatap layar laptopnya yang ada di pangkuannya saat ia duduk di sofa tadi. Membatalkan cicilan KPR, klik, membatalkan
membatalkan auto debit leasing mobil, klik, memblokir 3 kartu kredit tambahan, klik, mengirim email ke administrasi sekolah, kirim. Setiap klik terasa seperti kemenangan kecil. Ia tidak hanya pergi, ia sedang mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, uangnya, harga dirinya, dan hidupnya. Taksi tiba, supir itu turun dan membukakan pintu untuknya, membantunya memasukkan koper kecil ke bagasi. Ke Hotel Grand Royal Park, kata Melanie tenang. Hotel Grand Royal adalah hotel bintang 5 termahal di kota itu, tempat di mana Bu Ratna dan Meisha selalu bermimpi bisa menginap. Tapi Melanie selalu menolaknya dengan alasan terlalu boros. Malam ini, ia memanjakan dirinya sendiri. Perjalanan 30 menit terasa singkat. Ia check-in menggunakan kartu kredit bisnisnya. Resepsionis itu tersenyum ramah. "Selamat datang, Nyonya Melanie. Kamar presidential suite Anda sudah siap di lantai 25. Melanie mengangguk. Ia tidak butuh kamar semewah itu, tapi malam ini adalah pengecualian. Ia butuh pengingat tentang siapa dirinya sebenarnya. Di dalam kamar yang luar biasa luas itu, Melanie meletakkan kopernya. Ia membuka jendela besar yang menyajikan pemandangan kota berkelip. Ia berdiri di sana lama sekali. Ia bukan lagi Melanie si menantu penurut. Ia bukan lagi Melanie si ATM berjalan. Ia bukan lagi gembel yang numpang hidup. Ia adalah Melanie, pemilik bisnis sukses. Wanita mandiri yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia melepaskan hijab bergonya yang biasa ia pakai di rumah. Hijab yang sudah kusam karena terlalu sering ia pakai saat mencuci dan memasak. Ia masuk ke kamar mandi marmer yang berkilauan. Ia menyalakan shower air panas dan berdiri di bawahnya. Air itu seolah membersihkan bukan hanya kotoran di tubuhnya, tapi juga semua hinaan dan rasa sakit yang menumpuk bertahun-tahun. Selesai mandi, ia mengenakan jubah mandi hotel yang lembut. Ia merebahkan diri di ranjang king size yang luar biasa nyaman. Ia mengambil ponsel utamanya yang mati dari dalam tas. Ia tidak menyalakannya. Ia meletakkannya di laci meja nakas dan menguncinya. Ia sudah memblokir nomor Raka, Bu Ratna, dan Meisa dari ponsel bisnisnya. Mereka tidak akan bisa menghubunginya. Melanie mematikan lampu. Kegelapan di kamar hotel itu terasa damai, berbeda dengan kegelapan di rumahnya yang terasa menyesakan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur tanpa beban di pundaknya. Ia tidur nyenyak tanpa mimpi. Sementara beberapa kilometer jauhnya di sebuah rumah mewah di Jalan Cempaka, sebuah bom waktu baru saja mulai berdetik, menunggu matahari terbit untuk meledak. Ia tahu besok pagi adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang baru. Matahari pagi menembus celah tirai tebal di kamar hotel Grand Royal. Melanie terbangun bukan karena alarm, tapi karena tubuhnya merasa cukup istirahat. Ia melirik jam di dinding, pukul 6 pagi. Ini adalah rekor baginya. Biasanya jam 6.30, ia sudah selesai memasak, membersihkan sebagian rumah, dan sedang menyetrika baju Raka. Pagi ini ia sendirian di kamar yang sunyi dan mewah. Perasaan ringan menjalar di dadanya. Ia bangkit, mengambil wudhu, dan melaksanakan sholat subuh yang sedikit terlambat, namun terasa jauh lebih khusyuk. Doanya pagi ini berbeda. Ia tidak lagi meminta kesabaran. Ia meminta kekuatan untuk terus melangkah maju dan keadilan atas apa yang telah ia lalui. Selesai sholat, ia memesan sarapan melalui layanan kamar. Omelet putih telur, salmon asap, salad buah segar, dan segelas jus jeruk murni. Sarapan yang ia inginkan bukan sarapan sisa yang ia makan buru-buru di meja dapur. Sambil menunggu sarapannya tiba, ia membuka laptopnya dan menyalakan ponsel bisnisnya. Inilah waktunya untuk eksekusi fajar semalam. Email adalah pemutusan rantai secara digital. Pagi ini adalah konfirmasi resmi yang mengikat secara hukum. Telepon pertama adalah ke bank yang menangani KPR rumahnya. Ia terhubung dengan layanan pelanggan prioritas. "Selamat pagi, dengan Nyonya Melanie di sini." "Selamat pagi, Nyonya Melanie. Ada yang bisa kami bantu?" Suara ramah di seberang sana. "Saya ingin mengkonfirmasi email saya semalam. Saya Melanie sebagai penjamin utama dan satu-satunya pembayar KPR untuk properti di Jalan Cempaka nomor 12 secara resmi menarik diri dari perjanjian dan menghentikan semua pembayaran cicilan efektif segera." Ada jeda sejenak. Petugas itu mungkin kaget. "Nyonya Melanie, kami sudah menerima emailnya. Tapi apakah Nyonya sadar tindakan ini akan memicu denda keterlambatan dan proses penagihan? Nama Nyonya dan Tuan Raka sebagai pemilik bersama akan saya sadar." Potong Melanie, suaranya dingin dan mantap. "Saya tidak peduli dengan dendanya. Lakukan saja prosedurnya.
Kirimkan surat peringatan pertama hari ini juga ke alamat tersebut. Saya tidak lagi tinggal di sana dan tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada properti itu. Baik Nyonya, akan kami proses. Surat peringatan pertama akan dikirimkan hari ini. Jawab petugas itu. Kini nadanya terdengar kaku. Terima kasih. Melanie menutup telepon. 1. Selesai. Sarapannya tiba. Ia menyantap omeletnya pelan-pelan. Rasanya luar biasa. Ia makan tanpa terburu-buru, tanpa ada yang mengeluh masakannya keasinan atau terlalu berminyak. Telepon kedua adalah ke perusahaan leasing mobil. Selamat pagi, saya Melanie. Saya adalah penjamin dan pembayar untuk unit Alphard putih dengan nomor polisi B1234XYZ atas nama pengguna Raka. Ya, Nyonya Melanie, ada masalah dengan unitnya? Tidak ada. Saya hanya ingin memberitahu bahwa saya telah membatalkan auto debit semalam. Saya tidak akan melanjutkan cicilan. Saya minta unit tersebut ditarik hari ini juga. Hari ini Nyonya, petugas itu kaget, tapi tunggakannya bahkan belum ada. Biasanya kami menunggu. Saya tidak mau menunggu ada tunggakan, tegas Melanie. Saya yang membayar dan saya putuskan untuk berhenti. Saya tidak mau aset yang saya bayar disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Anggap saja ini penyerahan unit sukarela dari pihak pembayar. Saya minta tim Anda mengambilnya sebelum jam makan siang. Jika tidak, saya akan melaporkannya sebagai penggelapan. Ancaman itu berhasil. Baik Nyonya, baik. Tim kami akan segera meluncur ke alamat tersebut pagi ini juga. Bagus. Melanie menutup telepon. 2. Selesai. Ia menyeruput jus jeruknya. Segar. Telepon ketiga. Bagian Administrasi Keuangan Sekolah Internasional Mesa. Selamat pagi, Administrasi SMA Bintang Nusantara. Selamat pagi, saya Melanie. Saya adalah wali dan penjamin finansial untuk siswi kelas 11 atas nama Meisa Anjani. Oh ya Nyonya Melanie, ada apa ya? Apakah ada masalah dengan tagihan terakhir? Tidak. Saya menelpon untuk memberitahukan bahwa mulai detik ini, saya menghentikan semua bentuk pendanaan untuk siswi tersebut. SPP, biaya buku, biaya ekstrakurikuler, biaya study tour yang akan datang, semuanya. Saya tidak akan membayarnya lagi. Apa? Tapi Nyonya Meisa sudah terdaftar untuk semester ini, dan ada tunggakan SPP dari bulan lalu yang belum, saya tahu dan saya tidak akan melunasinya, kata Melanie. Itu sekarang menjadi tanggung jawab orang tuanya, Tuan Raka atau Nyonya Siti. Silahkan tagih mereka, dan tolong informasikan kepada Meisa Anjani mengenai status keuangannya hari ini juga. Saya tidak mau ia terus bersekolah menggunakan fasilitas yang tidak ia bayar. Tapi Nyonya, ini akan berdampak pada status kesiswaannya. Saya mengerti. Lakukan saja tugas Anda. Melanie menutup telepon. 3. Selesai. Ini adalah bagian yang paling ia nikmati. Ia tahu persis bagaimana malunya Meisa. Di sekolah yang penuh dengan anak-anak pejabat dan pengusaha kaya, berita menunggak SPP akan menyebar seperti api. Gengsi yang selalu Meisa banggakan akan hancur lebur. Terakhir ia menelpon asisten pribadinya di kantor. Asistennya adalah satu-satunya orang yang tahu betapa Melanie menderita di rumah itu. Dewi, pagi-pagi Bu Melanie, Ibu baik-baik saja? Ibu tidak di rumah? Dewi terdengar khawatir. Saya baik, Dewi, jauh lebih baik. Saya sudah pergi dari rumah itu, kata Melanie. Syukurlah Bu, jawab Dewi lega. Apa yang bisa saya bantu? Pertama pastikan semua kartu kredit tambahan atas nama Raka dan Siti sudah terblokir permanen. Kedua, kirimkan surat somasi pertama dari tim pengacara kita ke alamat rumah itu. Agendanya gugatan cerai dan pembagian harta. Gugatan cerai Bu? Ya, saya sudah. Dewi, saya mau semua aset yang murni atas nama saya aman dan aset bersama kita bagi sesuai hukum. Pastikan pengacara kita menggarisbawahi bahwa rumah itu adalah murni aset saya karena cicilannya saya yang bayar dari penghasilan saya pribadi. Siap Bu, akan saya laksanakan segera. Ibu akan bekerja dari mana hari ini? Saya akan bekerja dari hotel. Kirimkan saja dokumen yang perlu saya tanda tangani secara digital. Untuk beberapa hari ke depan saya mau fokus menenangkan diri sambil tetap memantau bisnis. Baik Bu, semoga Ibu tenang di sana. Terima kasih Dewi. Melanie menutup telepon. Semuanya sudah berjalan. Roda-roda birokrasi dan hukum sudah berputar. Ia menghabiskan salad buahnya. Ia merasa sangat berkuasa. Bukan karena uangnya, tapi karena ia akhirnya bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Ia memikirkan Raka. Mungkin saat ini suaminya itu sedang dalam perjalanan ke kantornya, yang sebenarnya hanyalah kedai kopi tempat ia bertemu teman-teman sebelum pergi ke lapangan golf. Ia mungkin belum sadar kartu kredit perusahaan yang
ia pakai yang tagihannya dibayar Melani sudah tidak berguna. Ia memikirkan Bu Ratna. Mungkin sebentar lagi beliau akan bangun, berteriak memanggilnya untuk membuatkan jus lemon hangat. Ia duduk di tepi ranjangnya, menunggu. 5 menit berlalu, tidak ada suara langkah kaki Melani di lorong, tidak ada ketukan pelan di pintunya. "Melani," teriaknya, suaranya serak khas bangun tidur. "Jus saya mana? Kamu tuli." Hening, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Bu Ratna mendengus kesal. Anak itu benar-benar harus diberi pelajaran. Semakin manja, gumamnya. Dengan malas, ia bangkit dan mengenakan jubah mandi hotelnya. Ia berjalan keluar kamar. Pintu kamar Raka dan Melani masih tertutup. Bu Ratna menggedornya keras. "Raka, Melani, bangun, sudah siang." Tidak ada jawaban. Bu Ratna semakin kesal. Ia membuka pintu kamar itu tanpa izin. Pemandangan di dalam membuatnya bingung. Kamar itu rapi, terlalu rapi. Ranjang di sisi Melani sudah dibereskan. Raka masih tidur pulas, mendengur, memeluk guling. Tapi Melani tidak ada. "Raka," Bu Ratna mengguncang tubuhnya. "Bangun, istrimu di mana?" Raka menggeliat. "Hah, apa Bu?" Melani paling di dapur. "Tidak ada, aku sudah panggil-panggil," kata Bu Ratna. "Di kamar mandi juga tidak ada." Saat itulah Meisa keluar dari kamarnya, menguap lebar. "Ibu, berisik banget sih. Kak Melani mana? Aku lapar. Suruh dia pesankan sarapanku di restoran Jepang yang baru buka itu, dan bilang padanya aku mau diantar ke sekolah pakai Alphard. Hari ini malas pakai mobil sedan. Kakak iparmu tidak ada?" bentak Bu Ratna. Kepanikan kecil mulai menjalari suaranya. Mereka bertiga turun ke lantai bawah. Ruang makan sepi. Tudung saji di atas meja masih tertutup. Meisa membukanya dengan kasar. "Ceh, nasi goreng lagi. Nasi goreng dingin," serunya jijik. Di dapur semuanya bersih, terlalu bersih. Tidak ada tanda-tanda aktivitas pagi. Tidak ada wajan di kompor, tidak ada piring kotor di wastafel. Seolah dapur itu tidak disentuh. "Dia benar-benar kabur," ucap Meisa. Nadanya lebih terdengar jengkel daripada khawatir. "Gara-gara 25 juta saja dia kabur. Murahan sekali." Bu Ratna tidak seenteng itu. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. "Raka, cepat telepon dia. Suruh dia pulang sekarang. Bilang ibu maafkan asal dia transfer uangnya Meisa." Raka yang wajahnya masih bengkak karena tidur, mengambil ponselnya. "Iya Bu, sabar." Ia menekan nomor Melani. Panggilannya langsung masuk ke kotak suara. "Tidak aktif Bu, paling baterainya habis." Alasan coba lagi. Raka mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Kotak suara benar-benar mati, Bu. "Kurang ajar." Bu Ratna menggebrak meja. Berani-beraninya dia mematikan ponsel. Dia mau main-main sama kita. Meisa mendengus. "Ya sudah, aku pesan sarapan sendiri." Ia membuka aplikasi ojek online di ponselnya. Ia memilih menu sarapan seharga Rp300.000. Saat hendak membayar, ia tertegun. "Loh, kok kartu kreditku ditolak?" Ia mencoba lagi. Pembayaran gagal. Ia mencoba kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. "Kenapa ini?" Meisa panik. "Mas Raka, Ibu, kartu-kartuku kok tidak bisa dipakai?" Bu Ratna tertawa sinis. "Ah, paling jaringan. Coba pakai kartu Ibu." Ia mengeluarkan dompetnya, memberikan kartu kredit platinumnya pada Meisa. "Pakai ini, pesankan Ibu latte panas juga." Meisa memasukkan data kartu ibunya. Kle, pembayaran gagal. Kartu ditolak oleh bank. Sekarang giliran Bu Ratna yang pucat. "Ditolak? Tidak mungkin. Limit kartu itu masih banyak. Melani selalu membayarnya penuh. Coba lagi, kamu pasti salah masukkan nomor." "Sudah benar Bu, tetap ditolak." Suasana di meja makan mendadak tegang. Raka yang tadinya mengantuk, kini matanya terbuka lebar. Ia meraih dompetnya sendiri. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Matanya membelalak ngeri. Saldo rekeningku 0. Bisiknya tidak mungkin. Kemarin Melani baru transfer uang bulanan. "Apa?" Ibu dan Meisa berteriak bersamaan. Raka mencoba membuka aplikasi kartu kreditnya. Diblokir. Semua kartuku diblokir. Ya Tuhan, ada apa ini? Melani Deis Ibu Siti. Ini pasti ulah gembel itu. Dia berani memblokir semua kartu kita. Dia mau kita kelaparan. Telepon dia sekarang. Raka berteriak pada ibunya. Lupa bahwa ia sendiri tadi gagal. Bu Ratna, Meisa, dan Raka. 3 orang itu kini panik. Mereka mencoba menelpon Melani bergantian dari ponsel Raka, dari ponsel Meisa, dari ponsel Bu Ratna. Mereka bahkan mencoba menelpon dari telepon rumah. Semuanya sia-sia. Ponsel utama Melani mati total, tidak bisa dihubungi. Dia pikir dia siapa? Dia mau membunuh kita pelan-pelan, raung Bu Ratna. Ia mondar-mandir di ruang makan. "Mas, aku harus ke sekolah," jerit Meisa.
Aku malu kalau tidak masuk. Nanti teman-temanku tanya, pestaku gimana mas? Gimana? Diam kamu Meisa. Pesta, kamu tidak lihat kita lagi masalah besar, bentak Raka. Ia menarik rambutnya sendiri, frustrasi. Ia tidak pernah menghadapi masalah seperti ini. Selama ini ia hanya perlu mengulurkan tangan dan Melani akan mengisinya dengan uang. Ini semua gara-gara kamu Meisa. Raka menyalahkan adiknya. Kalau kamu tidak minta uang 50 juta, Melani tidak akan marah. Kok aku? Ibu juga. Meisa balas menunjuk. Ibu yang bentak-bentak dia. Ibu yang suruh dia pergi. Kalian berdua yang salah. Bu Ratna balas membentak. Kalian yang manja. Ibu cuma membela kalian. Mereka bertiga saling menyalahkan di tengah ruang makan mewah yang mulai terasa dingin. Tidak ada sarapan, tidak ada uang, tidak ada kekuasaan. Mereka terisolasi. Tiba-tiba, ponsel Raka berdering. Bukan Melani. Nomor tidak dikenal. Itu adalah nomor kantor. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkatnya. Halo, dengan Tuan Raka? Iya, saya sendiri. Kami dari Administrasi Keuangan SMA Bintang Nusantara. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa penjamin finansial Putri Meisa Anjani, Nyonya Melani telah secara resmi menghentikan semua pembayaran dan status Nona Meisa saat ini adalah menunggak SPP selama 3 bulan. Pembayaran sebelumnya ditarik kembali oleh pihak bank. Raka merasa lututnya lemas. Apa? Apa maksud Anda? Maksud saya Tuan Raka, Meisa tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar sampai semua tunggakan lunas, totalnya 45 juta, dan jika tidak dilunasi dalam 3 hari, namanya akan kami coret dari daftar siswa. Telepon ditutup. Raka menatap Bu Ratna dan Meisa, wajahnya pucat pasi. Ia tidak sanggup bicara, ia hanya menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ada apa mas? Siapa? Tanya Meisa takut-takut. Bu Ratna mengambil ponsel Raka yang retak. Ia melihat riwayat panggilan sekolah Meisa. Ada apa? Raka jawab. Kita habis. Bisik Raka. Melani, dia menghentikan uang sekolah Meisa. Meisa menunggak 45 juta. Dia mau dikeluarkan. Jeritan Meisa lebih keras dari teriakan Bu Ratna. Ia histeris. Tidak mungkin. Aku malu. Aku matian. Kak Melani jahat. Bu Ratna terduduk lemas di kursi. 45 juta. Angka itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Di mana mereka bisa dapat uang sebanyak itu? Mereka tidak punya apa-apa. Seluruh hidup mereka dibiayai oleh gembel yang kini telah pergi. Panik, itulah kata yang tepat. Mereka panik luar biasa. Dalam jam sejam mereka menelpon Melani bergantian. Panggilan ke-50, ke-51, ke-60. Tidak ada jawaban. Rumah mewah itu kini terasa seperti penjara yang mahal. Aku tidak peduli, teriak Meisa di sela tangisnya. Aku harus ke sekolah. Aku harus bicara sama guru-guru. Ini pasti salah paham. Mas Raka, antarkan aku. Bagaimana mengantarmu? Kamu tidak dengar, kita tidak punya uang. Bensin di mobil saja aku tidak tahu ada atau tidak. Kartu e-tol juga pasti diblokir, kata Raka putus asa. Ibu punya uang tunai? Bisik Bu Ratna. Ia berlari ke kamarnya. Ia membongkar brankas kecilnya. Isinya hanya perhiasan-perhiasan imitasi. Yang asli sudah dijual Raka diam-diam dulu, dan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Totalnya mungkin hanya 500 ribu rupiah. Ini, kita hanya punya ini, katanya lirih. Raka merampas uang itu. Cukup untuk taksi online. Meisa, kamu berangkat. Bicara baik-baik. Mas akan cari Melani. Ibu di rumah saja. Jangan kemana-mana. Meisa menghapus air matanya dengan kasar. Ia berganti seragam. Ia memesan taksi online, menggunakan sisa saldo e-wallet Raka yang tinggal sedikit. Ia membanting pintu depan, pergi dengan amarah dan rasa malu yang membara. Raka dan Bu Ratna ditinggal berdua di rumah besar yang sepi. Raka, bagaimana ini nak? Rintih Bu Ratna. Arogansinya luntur. Raka tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela. Ia melihat mobil Alphard putih kebanggaannya terparkir di garasi. Setidaknya itu masih ada. Ia akan memakai mobil itu untuk mencari Melani ke rumah orang tuanya. Ia meraih kunci mobil di atas meja. Tepat saat ia hendak melangkah ke garasi, bel rumah berbunyi. Bukan bel biasa. Ini bel yang nyaring dan berkali-kali. Raka dan Bu Ratna berpandangan. Seorang kurir. Raka membuka pintu. Di depannya berdiri 2 orang pria berbadan tegap, mengenakan seragam sebuah perusahaan leasing. Di belakang mereka, di jalanan, sebuah mobil derek besar baru saja parkir. Pria itu tersenyum tipis. Selamat pagi,
Benar dengan Tuan Raka? Iya, saya sendiri. Kami dari pihak leasing. Kami di sini untuk mengambil unit Alphard putih B1234XYZ. Perjalanan Meisa ke sekolah adalah siksaan. Ia duduk di bangku belakang taksi online murah yang berbau pengharum ruangan murahan. Sopir itu terus mengajaknya berbicara, tapi Meisa hanya diam memalingkan wajah ke jendela. Pikirannya berkecamuk. 45 juta dikeluarkan dari sekolah. Ini adalah mimpi terburuknya. Gengsi yang ia bangun susah payah di depan teman-temannya akan hancur dalam sekejap. Ini semua gara-gara Kak Melani. Awas saja dia kalau kekemu. Aku tidak akan pernah memaafkannya, gumamnya. Ia masih menyalahkan Melani, bukan keserakahannya sendiri. Ia masih yakin ini hanya salah paham, bahwa kakak iparnya itu hanya sedang ngambek dan perlu dibujuk. Ketika taksi itu tiba di gerbang SMA Elit Cendekia, Meisa membayar dengan sisa uang tunai yang diberikan Raka. Ia turun. Beberapa temannya dari geng sosial Meisa sedang turun dari mobil-mobil mewah, Mercedes, BMW, bahkan Porsche. Mereka diantar supir pribadi. Meisa turun dari taksi kuning yang kusam. Meisa, tumben, mobilmu di bengkel? Siapa salah satu temannya? Sasa. Meisa memaksakan senyum. Iya, biasa, servis bulanan. Bohongnya. Ia berjalan cepat, berusaha menghindari percakapan lebih lanjut. Ia harus segera ke ruang administrasi sebelum gosip menyebar. Ia berjalan di lobi marmer megah SMA ini. Beberapa siswa menatapnya aneh. Mungkin karena wajahnya sembab habis menangis. Ia tidak peduli. Ia berbelok ke koridor ruang guru. Tepat saat ia akan masuk ke ruang administrasi, namanya tiba-tiba terdengar dari pengeras suara sekolah yang menggema di seluruh penjuru. Panggilan kepada siswi Meisa Anjani dari kelas 11 Asande diharap segera ke ruang administrasi keuangan. Sekali lagi, Meisa Anjani segera ke ruang administrasi keuangan. Suara itu keras, jelas, membeku. Seluruh koridor yang tadinya ramai oleh siswa yang berlalu lalang mendadak hening. Semua mata menoleh ke arahnya. Panggilan ke ruang keuangan melalui pengeras suara adalah hal yang sangat tabu di sekolah ini. Itu adalah kode untuk masalah serius. Itu adalah tanda aib. Wajah Meisa terasa panas. Darahnya serasa surut dari wajahnya. Teman-temannya yang tadi di lobi kini menyusulnya, dan mereka mendengar pengumuman itu. Mereka saling berpandangan, lalu berbisik. Meisa, dipanggil ke keuangan. Bukannya itu kalau nunggak SPP? Gila, jangan-jangan keluarganya bangkrut. Meisa ingin bumi terbelah dan menelannya. Dengan langkah kaku, ia mendorong pintu ruang administrasi. Di dalam, seorang wanita parubaya berkacamata tebal, Ibu Rini, kepala TU, menatapnya tanpa ekspresi. Meisa Anjani, silakan duduk. Ada apa, Bu? Kenapa harus panggil saya pakai pengeras suara? Ibu mau bikin saya malu. Sembur Meisa masih mencoba bersikap arogan untuk menutupi ketakutannya. Ibu Rini tidak terpengaruh. Saya panggil baik-baik lewat telepon ke orang tua Anda, tapi tidak ada jawaban yang jelas, jadi saya pakai cara yang pasti Anda dengar. Ia meletakkan Status Anda saat ini adalah menunggak penuh selama 3 bulan. Totalnya 45 juta. Napas Meisa tercekat. Jadi bukan sekadar menghentikan, ini adalah penghancuran total. Melani sengaja melakukannya. Ini jahat, jerit Meisa. Dia tidak berhak. Secara hukum beliau berhak. Uang itu uang beliau, kata Ibu Rini. Dan secara aturan sekolah kami berhak menahan Anda. Anda tidak bisa masuk kelas, Anda tidak bisa ikut ujian. Dan jika dalam 3 hari tunggakan ini tidak lunas, nama Anda akan kami hapus dari daftar siswa. Tapi pestaku minggu depan. Meisa meracau. Otaknya tidak bisa memproses. Ibu Rini menatapnya dengan iba sesaat. Pesta? Sebaiknya Anda fokus mencari sekolah baru. Sekolah negeri mungkin. Saya dengar biayanya lebih terjangkau. Kalimat itu adalah hinaan terbesar. Meisa yang selalu memamerkan sekolahnya yang berbiaya ratusan juta, kini disarankan masuk sekolah negeri. Ibu jahat! Meisa berdiri menggebrak meja. Saya hanya menjalankan aturan sekarang. Silahkan keluar dari ruangan ini. Anda bisa menunggu di lobi. Anda tidak diizinkan masuk ke area kelas. Satpam akan memastikan itu, kata Ibu Rini tegas. Meisa terhuyung keluar dari ruangan. Kakinya lemas. Ia malu, sangat malu. Di koridor, beberapa siswa termasuk gengnya sudah menunggunya. Lid, ada apa? Kalau sampai dipanggil gitu, tanya Sasa. Meisa tidak bisa menjawab. Air matanya sudah menggenang. Kata anak-anak, lo nunggak SPP ya? Tanya siswa lain. Nadanya mengejek. Katanya lo bangkrut. Bukannya lo mau pesta 25 juta? Haha, pesta di mana? Di pinggir jalan. Ejekan itu terdengar dari segala arah. Geng sosial Meisa yang biasa menjilatnya, kini menatapnya dengan pandangan merendahkan. Mereka mulai menjauhinya, seolah bangkrut adalah penyakit menular. Bukan, itu bohong, teriak Meisa. Kalian semua jahat. Ia tidak tahan lagi. Ia berlari. Ia mendorong siswa-siswa yang menghalangi jalannya.
Ia berlari melewati lobi marmer, tidak peduli pada teriakan satpam yang memanggilnya. Ia berlari keluar dari gerbang sekolah yang megah itu. Ia berdiri di trotoar, di depan sekolah yang kini sudah tertutup baginya. Seragam mahalnya terasa seperti kostum badut. Ia menangis terisak-isak, menutupi wajahnya. Hidupnya hancur, gengsinya hilang, pestanya musnah. Ia bukan siapa-siapa lagi. Di tengah isak tangisnya, ponselnya berdering. Ia merogoh sakunya. Nama Mas Raka tertera di layar. Dengan gemetar ia mengangkatnya, berharap ada kabar baik, berharap Melani sudah ditemukan, dan semua ini hanya lelucon. "Halo Mas, aku Meisya." Suara Raka di seberang sana terdengar panik, putus asa dan penuh amarah. "Kamu di mana? Cepat pulang sekarang." "Naik apa saja Mas? Aku diusir dari sekolah. Aku tidak peduli soal sekolah," teriak Raka memotongnya. "Pulang, mobil kita, mobil Alphard diambil orang. Diambil leasing tadi di depan rumah. Kita sudah tidak punya mobil." Genggaman Meisya di ponselnya melemah. Kabar itu adalah pukulan terakhir. Sekolahnya hilang, sekarang mobilnya. Tahta kemewahannya runtuh satu persatu. Ponsel itu terlepas dari tangannya. Benda mahal itu jatuh ke trotoar yang keras. Layarnya retak membentuk jaring laba-laba, lalu mati. Sama seperti hidupnya. Ponsel Raka masih menempel di telinganya. Meski di seberang sana Meisya sudah tidak bersuara. Suara debuman lalu hening. Adiknya mungkin pingsan, atau mungkin menjatuhkan ponselnya. Raka tidak peduli. Ia sendiri merasa kakinya seperti jeli. "Diambil leasing." Ia mengulangi kata-kata itu seperti mantra. Ia menatap nanar ke arah garasi. Dua pria berbadan tegap itu masih di sana. Yang satu sedang memegang kunci Alphardnya. Kunci yang baru saja ia serahkan dengan tangan gemetar. Pria yang satunya lagi tersenyum tipis. Senyum profesional yang terasa seperti tamparan. Bu Ratna yang sejak tadi berdiri mematung di ambang pintu, tiba-tiba sadar dari pingsannya. Ini bukan pingsan karena kaget, tapi pingsan karena amarah yang tidak tersalurkan. "Tidak," jeritnya. Ia berlari keluar, menerobos Raka menuju ke garasi. Ia bahkan tidak memakai sandalnya. Kakinya yang terawat menginjak lantai carport yang kotor. "Kalian siapa? Beraninya kalian masuk pekarangan saya? Pergi, pergi!" Ia mencoba mendorong salah satu pria itu. Pria itu hanya bergeser sedikit, tidak terpengaruh. "Maaf Nyonya," kata pria yang memegang kunci. "Kami hanya menjalankan tugas. Penjamin dan pembayar unit ini atas nama Nyonya Melani telah secara sukarela menyerahkan unit dan menghentikan pembayaran. Kami diperintahkan untuk menaripnya hari ini juga." "Melani gembel itu lagi," raung Bu Ratna. Wajahnya merah padam. "Dia tidak berhak. Ini mobil anak saya, Raka. Kenapa kamu diam saja? Usir mereka. Panggil polisi." Raka hanya menggeleng pelan. "Tidak bisa, Bu. Surat-suratnya tadi mereka tunjukkan. Semuanya lunas atas nama Melani. Kita hanya pemakai." Itu adalah kebenaran yang pahit. Raka selalu mengira mobil itu miliknya. Ternyata ia hanya meminjam. "Saya tidak peduli." Bu Ratna kini beralih ke mobil derek yang sudah mulai memundurkan pengaitnya. Jangan ambil mobil saya. Tetangga, tolong, ada rampok." Teriakannya berhasil menarik perhatian. Pintu di seberang jalan terbuka. Bu Ratih, tetangga paling ingin tahu di kompleks itu, keluar dengan daster dan roll rambutnya. Ia pura-pura menyiram tanaman. Di sebelahnya, Pak RT yang sedang jalan pagi berhenti. Beberapa asisten rumah tangga di rumah-rumah lain mulai berkumpul di gerbang mereka, berbisik-bisik. Ini adalah skenario terburuk bagi Bu Ratna. Mal, harga dirinya, statusnya sebagai nyonya terpandang di kompleks ini, sedang dilucuti di depan umum. "Lihat itu Bu, Ratih," bisik seorang art pada temannya. "Mobilnya Nyonya Siti mau ditarik, jangan-jangan bangkrut." "Sombong sih," sahut Bu Ratih cukup keras agar terdengar. "Tiap hari pamer ternyata mobil kreditan." Telinga Bu Ratna berdenging. Ia menoleh tajam ke arah Bu Ratih. "Masuk kamu, jangan ikut campur. Apa lihat-lihat? Belum pernah lihat orang kaya." Bentakannya justru menjadi bahan tertawaan. Bu Ratna tersenyum sinik. "Lihat Bu, orang kaya kok mobilnya ditarik?" Balasnya. Bu Ratna ingin mati saat itu juga. Ia berbalik dan memeluk ban depan Alphard itu. "Tidak, kalian harus langkahi mayat saya dulu." Pria leasing itu menghela napas. "Nyonya, tolong jangan persulit kami. Jika Nyonya melawan, kami akan panggil pihak berwajib. Ini akan jadi lebih memalukan." Raka akhirnya melangkah maju. Ia menarik lengan ibunya. "Bu, sudah Bu, malu," bisiknya. Suaranya parau. "Tidak mau Raka, ini Alphard kita," rintih Bu Ratna. "Sudah bukan punya kita lagi Bu," bentak Raka akhirnya meledak. "Kita sudah tidak punya apa-apa. Ibu mengerti?" Bentakan Raka itu membungkam Bu Ratna. Ia menatap anaknya dengan pandangan kosong. Tenaganya habis. Raka memapahnya masuk ke dalam rumah, menjauh dari tatapan penuh penghakiman para tetangga. Dari balik jendela tamu rumahnya, mereka berdua, dan Meisya yang baru saja tiba diantar oleh satpam kompleks yang kasihan melihatnya menangis di pos depan, menyaksikan detik-detik paling memalukan dalam hidup mereka. Mobil Alphard putih yang selalu Bu Ratna banggakan, yang selalu Meisya pakai untuk pamer ke teman-temannya, kini ditarik ke atas mobil derek.
Suara mesin derek itu meraung-raung, seolah menertawakan mereka. Mobil derek itu perlahan menjauh, membawa serta sisa-sisa terakhir harga diri mereka. Bu Ratna terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Habis sudah. Raka tidak tahan berada di rumah itu. Ia merasa tercekik. Ia harus keluar. Ia harus mencari Melani. Tapi bagaimana? Ia teringat sesuatu. Mobil sedan. Masih ada satu mobil lagi di garasi. Mobil lama peninggalan ayahnya yang jarang dipakai. Ia berlari ke garasi, mengabaikan Meisya yang menangis di sofa. Ia mengambil kunci sedan itu. Ia masuk dan memutar kuncinya. Klek klek klek. Tidak ada apa-apa. Hanya suara lemah. Akinya mati, desisnya. Ia memukul setir. Sial, kapan terakhir kali mobil ini dipanaskan? Melani yang biasanya mengurus. Tentu saja Melani pasti tahu mobil ini tidak bisa dipakai. Tidak, ia tidak boleh putus asa. Ia masih punya satu senjata, kartu kredit korporat. Ia merogoh dompetnya. Kartu hitam elegan itu masih ada. Setidaknya ini tidak mungkin diblokir. Pikirnya, ini kan kartu perusahaan. Ia lupa bahwa perusahaan itu juga palsu dan tagihannya dibayar oleh Melani. Ia harus bertemu teman-temannya di kafe biasa, tempatnya bekerja. Ia harus menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Mungkin ia bisa meminjam uang. Raka yang tidak pernah berjalan kaki lebih dari 100 meter dari mobilnya, kini terpaksa berjalan kaki keluar kompleks. Matahari pagi itu terasa menyengat. Kemeja mahal yang ia kenakan, yang belum disetrika, basah oleh keringat dalam hitungan menit. Sepatu kulitnya yang mahal terasa menyiksa. Tetangga yang tadi menonton drama di rumahnya, kini melihatnya berjalan kaki. Mereka berbisik lagi. Raka mempercepat langkahnya. Wajahnya tertunduk malu. 30 menit kemudian, ia sampai di kafe elit langganannya. Napasnya terengah-engah. Penampilannya kacau. Geng teman-teman golfnya sudah ada di sana. Tertawa sambil menyeruput kopi mahal. Raka, bro, kenapa lo kusut amat muka lo? Kayak cucian belum kering. Siapa salah satu temannya? Ah, biasa. Mobil mogok. Supil lagi cuti. Bohong. Raka berusaha menjaga wibawanya. Ia duduk dan langsung memesan kopi paling mahal. Seperti biasa. Dan koasang. Ia mencoba bergabung dalam obrolan. Mereka bicara soal saham, soal liburan ke Eropa. Raka hanya mengangguk-ngangguk, padahal pikirannya melayang. Bagaimana ia harus memulai meminjam uang? Gengsinya terlalu tinggi. Ia memutuskan untuk mentraktir mereka dulu, sebuah taktik lama untuk menunjukkan ia masih berkuasa. Pagi ini, semua pesanan kalian biar gue yang bayar, katanya dengan sisa-sisa kesombongan. Teman-temannya bersorak, wah, bos Raka memang mantap. Saat tagihan datang, totalnya hampir 2 juta. Raka dengan gaya angkuh menyerahkan kartu korporat hitamnya. Pakai ini, pelayan itu pergi. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah ragu. Maaf Pak Raka, kartunya ditolak. Dunia Raka berhenti berputar. Apa? Ditolak? Coba lagi kamu gesek. Jangan ditap, mesin kamu itu yang rusak. Elaknya, suaranya sedikit bergetar. Pelayan itu mencoba lagi. Masih sama Pak, ditolak, declined. Ini, ada notifikasinya. Kartu diblokir oleh pihak bank. Semua temannya terdiam, tawa mereka lenyap. Mereka menatap Raka, bukan lagi dengan kagum, tapi dengan pandangan aneh, campuran antara kasihan dan curiga. Diblokir? Kok bisa? Bukannya itu kartu korporat? Tanya temannya yang tadi paling keras tertawa. Wajah Raka merah padam, ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ah, bang sialan, pasti ada kesalahan sistem. Biasa. Bro, ia menoleh ke temannya. Tolong handle dulu ya, kayaknya gue salah bawa kartu. Dompet gue ketinggalan di mobil yang mogok. Nanti gue ganti, pasti gue ganti. Temannya menghela napas, lalu mengeluarkan kartunya sendiri. Santai bro, anggap aja giliran gue yang traktir. Tapi nada suaranya datar, tatapan matanya menyatakan segalanya. Raka, si bos, ternyata tidak bisa membayar kopi. Raka tidak tahan lagi. Gue duluan ya, ada meeting mendadak. Lupa. Ia buru-buru bangkit, hampir menyenggol meja. Ia berjalan cepat keluar kafe, tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa mendengar bisikan mereka di belakangnya. Kasiannya, kayaknya lagi jatuh. Tahtanya sebagai bos di lingkaran pertemanannya runtuh seketika. Ia berjalan pulang. Perjalanan yang tadi terasa panas, kini terasa dingin dan menusuk. Ia berjalan di bawah matahari terik, tapi ia menggigil. Ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya mobil, ia tidak punya uang, ia tidak punya teman, ia tidak punya harga diri. Semua yang ia miliki, semua topeng yang ia pakai ternyata dipinjamkan oleh satu orang. Seorang gembel yang kini telah mengambil kembali semuanya. Raka mendorong pintu depan rumahnya yang berat. Ia disambut oleh keheningan yang menyesakan. Rumah yang biasanya terang benderang dengan lampu kristal dan pendingin ruangan yang menyala penuh, kini terasa gelap dan pengap. Sepertinya Bu Ratna dan Meisya tidak menyalahkan apa-apa. Mungkin untuk menghemat listrik, kesadaran baru yang ironis.
Garasi yang kosong melompong terlihat seperti lubang hitam yang menganga menelan semua sisa kejayaan mereka. Raka melangkah masuk ke ruang tamu. Pemandangannya menyedihkan. Bu Ratna duduk meringkuk di sofa beludru yang harganya ratusan juta. Rambutnya yang biasa tersanggul rapi kini acak-acakan. Wajahnya yang penuh riasan kini kotor oleh air mata yang sudah mengering. Ia terlihat tua, rapuh, dan kalah. Di sofa lain, Meisha tertidur dengan posisi yang tidak nyaman, masih mengenakan seragam sekolahnya yang lecak. Matanya bengkak, sisa-sisa tangis histerisnya tadi. Mendengar Raka masuk, Bu Ratna mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatap Raka dengan tatapan kosong. "Bagaimana?" tanyanya, suaranya serak. Raka tidak perlu menjawab, penampilannya sudah menjelaskan segalanya. Kemejanya basah oleh keringat, rambutnya lepek, dan wajahnya menyeratkan kekalahan mutlak. Ia ambruk di kursi yang berhadapan dengan ibunya. "Gagal," desisnya. "Kartuku juga diblokir. Semuanya habis." Meisha terbangun oleh suara Raka. Ia duduk, mengucak matanya. "Mas, jadi gimana? Kita makan apa?" Pertanyaan itu, pertanyaan paling dasar, kini menjadi pertanyaan yang paling menakutkan bagi mereka. Mereka bertiga terdiam. Tiga manusia yang terbiasa hidup dalam kemewahan absolut kini kebingungan memikirkan cara untuk makan malam. Jam besar di dinding, hadiah pernikahan dari rekan bisnis Melani berdetak nyaring. Tik-tok, tik-tok, suaranya seperti palu yang menghantam kepala mereka. Perabotan mahal di sekeliling mereka kini tidak lagi terasa nyaman. Mereka seperti pajangan di etalase toko, barang-barang yang tidak bisa mereka miliki. "Raka?" Bu Ratna berkata lagi, kali ini nadanya menuntut. "Ibu tidak peduli dengan kartu kredit, itu urusan Melani. Tapi kamu masih punya perusahaan, kamu masih punya gaji. Pakai gaji kamu, ambil uang tunai di bank." Meisha menatap Raka, matanya berbinar oleh harapan terakhir. "Iya mas, gaji mas kan direktur, pasti gajinya besar. Kita bisa pakai itu dulu sementara Kak Melani ngambek." Raka memejamkan matanya. Inilah saatnya. Dinding kebohongannya yang terakhir harus ia runtuhkan sendiri. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. "Bu," ia memulai. Suaranya bergetar. "Perusahaan sudah tidak ada." Bu Ratna mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Tidak ada. Kamu kan tiap pagi berangkat ke kantor." "Kantor itu sudah disita bank setahun yang lalu," kata Raka pelan. Bu Ratna dan Meisha tergiam. Mereka mencoba mencerna kalimat itu. "Bangkrut." Raka mengatakannya dengan lebih jelas. "Perusahaan ayah bangkrut total. Tidak ada yang tersisa. Sejak setahun lalu, aku pengangguran." "Bohong!" teriak Meisha, tidak terima. "Kamu bohong. Terus kamu ke kantor tiap pagi. Kamu main golf, kamu beli jam tangan mahal. Itu apa?" "Itu semua Melani," bisik Raka. Kepalanya tertunduk malu. "Semua dari Melani." Bu Ratna berdiri, kakinya gemetar. "Apa? Apa katamu?" "Sejak perusahaan bangkrut, Melani yang mengambil alih semuanya. Dia yang bayar sisa utang perusahaan ayah diam-diam. Dia yang kasih aku uang bulanan. Dia bilang untuk jaga gengsias. Dia yang belikan aku mobil Alphard itu. Katanya biar Mas tidak malu sama teman-teman. Kartu korporat itu kartu atas nama perusahaannya. Dia yang suruh aku pura-pura tetap kerja biar ibu dan Meisha tidak cemas." Pengakuan itu menghantam Bu Ratna dan Meisha seperti kereta barang. Setiap kebohongan yang mereka nikmati kini terkuak. Pria yang mereka banggakan sebagai direktur sukses ternyata hanyalah boneka yang dibiayai penuh oleh istrinya. "Jadi, Meisha bertutup mulutnya. "Iya," kata Raka. "Kita hidup sepenuhnya dari uang Melani. Setiap nasi yang kita makan, setiap baju yang kita pakai, listrik di rumah ini, bensin di mobil, semuanya dari dia." Bu Ratna terhuyung. Ia mencengkeram dadanya. Nafasnya sesak. "Ibu!" teriak Raka, melihat ibunya terhuyung. Bu Ratna tidak menjawab. Matanya terbalik, seluruh tenaganya hilang. Ia ambruk ke depan, jatuh dari sofa ke lantai marmer yang dingin dengan suara debuman keras. Ia pingsan. "Ibu!" jerit Raka dan Meisha bersamaan. Mereka menggoncang tubuh Bu Ratna. "Bu, bangun Bu!" Tapi Bu Ratna tidak bergerak. Kepanikan terbesar melanda mereka. Ibu mereka pingsan. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Mereka tidak punya mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Ponsel mereka tidak punya pulsa untuk menelpon ambulans. Mereka terjebak di dalam istana mereka sendiri yang sebentar lagi akan runtuh menimpa mereka.
2 minggu telah berlalu sejak malam kepergian Melanie. Di lantai 35 sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis, Melanie berdiri di depan jendela kaca Jagasta. Di bawahnya, kota Jakarta terbentang sibuk. Ia mengenakan blazer sutra berwarna gading, celana bahan yang rapi dan hijab pasmina yang dililit elegan. Penampilannya tajam, profesional dan sangat berwibawa. Di lehernya tergantung ID card bertuliskan Melanie, founder, CEO. Ini adalah kantornya. Kantor yang tidak pernah diketahui Raka dan keluarganya. Selama ini mereka mengira toko online Melanie hanyalah sebuah toko online yang dikelola dari kamar. Mereka tidak tahu bahwa toko itu adalah sebuah perusahaan induk investasi yang memiliki saham di berbagai bisnis startup dan ekspor-impor. Ia adalah investor sukses yang sengaja menyembunyikan kekayaannya. Berharap suatu hari keluarganya akan menghargainya sebagai pribadi, bukan sebagai mesin uang. Ia salah besar. Bu Melanie, Dewi asisten pribadinya masuk dengan sebuah tablet. Tim pengacara sudah siap di ruang rapat. Para investor dari Singapura sudah terhubung lewat video conference. Melanie mengangguk, berbalik dari jendela. Baik Dewi, ada kabar dari rumah di Jalan Cempaka? Dewi menatap tabletnya. Sesuai perkiraan Bu, hari ini adalah hari ke-14. Surat peringatan ketiga dan surat perintah pengosongan rumah sudah dilayangkan oleh bank pagi tadi. Tim eksekusi akan bergerak besok pagi. Melanie diam sejenak. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Bagus, pastikan tim pengacara kita mendampingi pihak bank. Saya mau prosesnya berjalan sesuai hukum. Semua aset bergerak di dalam rumah itu, biarkan mereka ambil. Saya tidak mau satupun barang dari sana. Anggap saja donasi untuk para parasit. Baik Bu, kata Dewi. Dan surat cerai sudah ditandatangani oleh Tuan Raka. Beliau datang ke kantor pengacara kemarin. Beliau terlihat sangat kacau. Beliau memohon untuk bertemu Ibu. Saya tidak punya waktu, jawab Melanie dingin. Saya sudah membeli unit apartemen baru di Royal Residence. Pastikan proses administrasinya selesai minggu ini. Dan mobil baru saya apa sudah datang? Sudah di lobi basemen, sesuai pesanan Ibu. Alphard hitam keluaran terbaru. Melanie tersenyum tipis. Ironis, ia membeli mobil yang sama dengan yang ditarik oleh Raka. Bedanya, yang ini miliknya, lunas. Bagus, mari kita mulai rapatnya. Ia melangkah masuk ruang rapat yang besar. Belasan manajer senior berdiri serentak menyambutnya dengan hormat. Di layar besar wajah-wajah serius para investor asing menatapnya. Melanie duduk di kursi utama. Selamat pagi semuanya, mari kita mulai presentasi akuisisi kuartal ini. Ia tampil tenang, berkuasa dan sangat kaya. Sementara itu, di belahan kota yang lain, neraka sedang berlangsung. 2 minggu lalu, kepanikan di rumah Jalan Cempaka mencapai puncaknya. Bu Ratna yang pingsan tidak kunjung sadar. Raka dalam keputusasaan total melakukan satu-satunya hal yang ia bisa. Ia berlari keluar rumah. Ia berlari ke pos satpam kompleks. Pak, tolong Pak, ibu saya pingsan, teleponkan ambulans. Ia memohon terengah-engah. Satpam itu yang tadi pagi menyaksikan mobil Alphard-nya ditarik menatapnya dengan pandangan aneh. Telepon ambulans? Pakai pulsa Bapak saja. Saya tidak punya pulsa. Ponsel saya mati. Tolong Pak. Raka merendahkan dirinya, membuang semua gengsinya. Dengan malas, satpam itu akhirnya menelpon. Ambulans datang 30 menit kemudian. Petugas medis masuk dan memeriksa Bu Ratna. Tekanan darahnya sangat tinggi. Ini stroke ringan atau serangan panik hebat, harus segera dibawa ke UGD. Mereka mengangkat Bu Ratna ke Brangkar. Saat di UGD, rumah sakit terdekat, masalah baru muncul. Administrasi Pak, silakan bayar deposit dulu, 5 juta. Kata perawat di meja pendaftaran. Raka dan Meisha saling pandang. 5 juta? Mereka bahkan tidak punya 50.000 rupiah. Sus, bisa pakai asuransi? Raka mencoba. Asuransi atas nama siapa? Melanie, istri saya. Perawat itu mengetik nama Melanie. Maaf Pak, semua polis asuransi premium atas nama Nyonya Melanie sudah membatalkan semua tertanggung tambahan atas nama Bapak Raka, Bu Ratna dan Nona Meisha. Efektif sejak 2 minggu lalu. Kaki Raka lemas. Melanie benar-benar memotong segalanya. Ia memikirkan semua kartu asuransi VIP yang selalu ia banggakan di dompetnya. Semuanya kini hanya sampah plastik. Jadi kami tidak ditanggung, bisik Meisha. Anda bisa pakai jalur umum BPJS? Tanya perawat itu. Raka teringat. Melanie pernah mendaftarkan mereka BPJS untuk jaga-jaga, katanya. Tapi Bu Ratna selalu menghinanya. Itu asuransi orang miskin, katanya. Kini asuransi orang miskin itu adalah satu-satunya harapan mereka. Bu Ratna akhirnya dirawat di bangsal kelas 3. Bangsal yang panas, berisik dengan 6 pasien dalam satu ruangan, jauh dari kamar VVIP pribadi yang biasa ia tempati jika sakit. Ia siuman beberapa jam kemudian.
Linglung melihat langit-langit kotor dan kipas angin yang berputar lambat di atasnya, ia menangis. "Di mana ini? Kenapa aku di sini?" "Raka, pindahkan ibu." "Tidak bisa, Bu. Kita pakai BPJS," jawab Raka malu. Bu Ratna histeris. Ia mencabuti selang infusnya. Perawat harus menenangkannya. Ini adalah karma pertamanya. Untuk menebus obat yang tidak ditanggung BPJS, Raka terpaksa menjual satu-satunya aset yang ia miliki. Jam tangan Rolex palsu KW Super yang selalu ia banggakan. Ia menjualnya ke pedagang di pasar Loak seharga 300.000. Uang itu habis untuk obat dan ongkos Meisha bolak-balik naik angkot. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Surat peringatan kedua dari bank datang. Lalu yang ketiga, Raka mencoba menelpon teman-teman golfnya. "Bro, pinjem uang dulu." "Maaf Raka, lagi dipakai nih. Aduh, istri gue lagi butuh." "Sorry bro, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Semua menolaknya. Berita ia bangkrut dan ditolak kartu kreditnya di kafe sudah menyebar. Ia adalah paria. Tepat di hari ke-14, saat Bu Ratna baru saja boleh pulang, mereka kembali ke rumah. Mereka menemukan sebuah truk besar dan beberapa orang berbadan tegap sudah ada di depan gerbang. Tim eksekusi dari bank. "Maaf Bapak Raka, sesuai surat perintah pengadilan, rumah ini resmi kami sita. Anda punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Hanya pakaian," kata seorang pria berjas pemimpin tim itu. "Apa? Tidak bisa. Ini rumah saya," teriak Raka. "Bukan lagi Pak, silakan." Bu Ratih, sang tetangga menonton dari balik gordennya tersenyum puas. Ia bahkan merekamnya dengan ponselnya. Raka, Meisha dan Bu Ratna yang masih lemah dipaksa mengemasi pakaian mereka ke dalam koper-koper murah. Semua barang mewah, TV 80 inci, sofa beludur, lampu kristal, Gucci mahal, tempat tidur king size, semuanya ditinggal. Mereka diusir bertiga. Mereka berdiri di depan gerbang rumah mereka sendiri, masing-masing membawa satu koper. Mereka benar-benar terlihat seperti gelandangan. Kita mau kemana?" Raka isi busi berpegangan pada lengan anaknya. Raka tidak tahu, ia tidak punya tempat tujuan. Ia teringat sesuatu. Jauh di pinggir kota, ada rumah peta kecil peninggalan kakeknya yang sudah lama tidak terurus. Hanya itu satu-satunya pilihan. Mereka naik 3 kali angkot untuk sampai ke sana. Rumah itu berada di gang sempit, becek dan bau comberan. Dindingnya berjamur, atapnya bocor di beberapa tempat. Hanya ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi jongkok yang kotor, dan ruang depan sempit yang langsung terhubung ke dapur asap. Inilah istana baru mereka. Malam pertama di sana adalah neraka. Panasnya luar biasa. Nyamuk berpesta di tubuh mereka. Bu Ratna tidak berhenti menangis. Meisha menjerit-jerit histeris. "Aku tidak mau di sini. Bau, jorok, panas. Aku benci Kak Melani." "Diam," bentak Raka. Ia juga sudah di ambang batas. "Mulai sekarang kita harus cari uang sendiri. Meisha, kamu cari kerja. Ibu masak." Kehidupan baru mereka dimulai. Meisha yang putus sekolah mencoba melamar kerja sebagai pelayan kafe. Di hari pertama ia membentak pelanggan yang memintanya membersihkan meja. Ia langsung dipecat. Ia mencoba lagi di sebuah toko baju. Ia ketahuan mencuri lipstik. Ia diusir. Tangannya yang dulu halus kini kapalan karena harus mencuci baju mereka bertiga di papan cucian. Bu Ratna yang seumur hidupnya dilayani, kini harus berjongkok di depan kompor minyak tanah yang berasap. Masakannya selalu gosong atau keasinan. Ia menangis setiap hari, meratapi nasibnya, tapi tak ada yang peduli. Dan Raka setelah berminggu-minggu melamar kerja dan ditolak di mana-mana, ia menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia menjual sedan rongsoknya seharga 3 juta rupiah. Ia membeli motor bebek bekas yang bunyinya berisik. Ia mendaftar menjadi sopir ojek online. Ia, Raka, mantan direktur yang selalu wangi dan necis, kini mengenakan jaket hijau kusam. Ia berpanas-panasan di jalanan, berteriak, "Kiri bang!" di tengah kemacetan untuk mendapatkan uang 20.000 rupiah. Ia kini tahu rasanya bekerja. Suatu sore, setelah seharian narik dan hanya dapat 50.000 rupiah, ia mendapat orderan, mengantar paket. Titik jemputnya apartemen Royal Residence, sebuah gedung yang bahkan ia tidak berani memimpikan untuk masuk. Ia sampai di lobi yang megah. Satpam menatapnya penuh curiga. "Paket untuk siapa?" "Atas nama Ibu Melani," katanya, membaca layar ponselnya. Jantung Raka serasa berhenti berdetak. Melani. Di sini ia disuruh menunggu di lobi khusus kurir. Ia menunggu gelisah. 15 menit kemudian, pintu lift pribadi berdenting. Seorang wanita melangkah keluar. Wanita itu bukan Melani. Wanita itu adalah Dewi, asisten Melani. Tapi Raka tidak tahu. Dewi menyerahkan paket itu padanya. Saat Raka hendak pergi, pintu lift di sebelahnya terbuka. Keluarlah sesosok wanita yang ia kenal, namun juga terasa asing. Mengenakan dress casual yang elegan, hijab yang sempurna dan kacamata hitam besar. Di tangannya ada kunci mobil yang Raka kenali logonya. Melani.
Wanita itu berjalan melewatinya menuju pintu lobi utama. Ia tidak melihat Raka atau pura-pura tidak melihat. Aroma parfumnya yang mahal, parfum yang dulu Raka belikan menggunakan uang Melani, menyeruak hidung Raka. Raka membeku, jaket hijaunya yang bau keringat rasa membakarnya. Di depannya adalah istrinya yang kini terlihat seperti bintang film. Iya, sang suami hanyalah seorang tukang ojek yang bahkan tidak berani menyapanya. Raka berdiri kaku seperti patung. Ponsel di tangannya bergetar. Orderan paket itu harus segera diantar, tapi ia tidak peduli. Seluruh dunianya terfokus pada sosok Melani yang berjalan anggun menuju pintu putar. Sesuatu dalam dirinya pecah, bukan harga diri, karena ia sudah tidak punya itu, tapi bendungan keputusasaan. Melani! Teriakan itu keluar dari tenggorokannya, serak dan putus asa. Itu bukan panggilan, itu adalah sebuah rintihan. Melani berhenti tepat di depan pintu. Ia tidak menoleh. Dewi, asistennya yang kaget melihat Raka, langsung berdiri protektif di samping Melani. Raka tidak peduli lagi pada tatapan satpam atau orang kaya di lobi. Berlari, helm ojeknya ia lempar begitu saja ke lantai. Ia berlari dan langsung bersujud di lantai marmer yang dingin, memeluk kaki Melani yang mahal. "Melani, Sap, tolong jangan pergi." Ia meraung tangis pria dewasa yang hancur. Wajahnya ia benamkan di ujung sepatu Melani yang mahal. "Maafkan aku, Sap. Maafkan, Mas. Aku salah. Aku dibutakan oleh gengsi. Aku suami yang tidak berguna." Melani tetap diam. Ia hanya menatap puncak kepala Raka yang tertunduk di kakinya. Aku sudah menderita, Sap. Ibu sakit-sakitan, di kontrakan sempit. Meisha putus sekolah. Dia nyuci baju sendiri. Kami makan cuma sekali sehari. Aku jadi tukang ojek, Sap. Lihat aku." Raka mengangkat wajahnya yang basah dengan air mata dan keringat. Ia menunjukkan jaket hijaunya yang kusam. "Aku sudah dihukum. Tolong, Sap, kembalilah. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja apa saja. Aku akan jadi suami yang baik. Tolong selamatkan kami." Para satpam sudah bergerak maju untuk menyeret Raka, tapi Melani mengangkat tangannya sedikit, tanda untuk berhenti. Raka melihat Melani tidak menendangnya, mendapat sedikit harapan. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya. Ia pasti sudah menghubungi ibu dan adiknya saat menunggu tadi, memberitahu lokasinya. "Ibu, Meisha, cepat ke sini," teriaknya pada ponselnya. Tak lama kemudian, dari pintu masuk lobi yang sama, masuk dua sosok yang menyedihkan, Bu Ratma dan Meisha. Mereka pasti sudah menunggu di warung seberang jalan. Mereka berlari tergopoh-gopoh. Penampilan mereka adalah sebuah tragedi. Bu Ratna yang dulu selalu necis, kini memakai daster kusam yang warnanya pudar. Rambutnya yang berutan dibiarkan tergerai seadanya. Wajahnya penuh kerutan lelah dan ia terlihat 15 tahun lebih tua. Meisha, si gadir glamor, kini memakai kaos oblong pudar dan celana training. Wajahnya kusam, penuh bekas jerawat yang tidak terawat. Tangannya yang dulu lentik kini terlihat kasar dan kemerahan. Melihat Melani berdiri di sana, sehat, cantik, dan kaya, sementara mereka seperti gambel. Rasa iri dan putus asa bercampur aduk. Bu Ratna tidak menunggu lama. Ia mengikuti jejak anaknya. Ia berlutut di samping Raka. Tangannya yang kasar berusaha meraih tangan Melani. "Melani, nak, maafkan ibu," rintihnya. Arogansi itu telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan seorang pengemis. "Ibu salah, nak. Ibu sudah buta. Ibu sudah menghina kamu. Ibu yang gembel, nak. Ibu..." Ia menangis histeris. "Tolong, nak, kasihani kami. Raka sudah menderita. Meisha, lihat Meisha, nak. Dia sudah hancur. Tolong bayar utang rumah itu. Kami tidak mau tinggal di gang bau itu. Kami mau rumah kita kembali. Ibu janji." Aku tidak akan minta apa-apa lagi. Tolong, Kak, aku mau sekolah lagi. Aku malu. Seluruh lobi kini menonton drama itu. 3 orang yang berpakaian kusam bersujud di kaki seorang wanita elegan. Melani akhirnya bergerak. Ia perlahan melepas kacamata hitamnya. Matanya yang jernih menatap mereka satu persatu. Wajahnya tenang, dingin, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Ia menatap Meisha terlebih dahulu. Wajahnya yang kusam dan tangannya yang kasar. 25 juta untuk pesta? Suara Melani yang tenang dan jernih membelah keheningan. Meisha tersentak. "Maaf, gak bisa." Lanjut Melani mengulangi kata-kata yang sama persis seperti di meja makan hari itu. "Cari sendiri uangnya." Tubuh Meisha menegang. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu. Lalu Melani menatap Bu Ratna yang masih bersujud. "Ibu," katanya lembut. Bu Ratna mengangkat wajahnya penuh harap. "Ibu bilang," lanjut Melani, "aku akan keluar dari keluarga ini dan jadi gelandangan, kan?" Melani memutar pandangannya sejenak, melihat lobi marmer yang berkilauan, melihat pantulan dirinya yang sukses di kaca. Lalu ia kembali menatap Bu Ratna dan Raka yang masih berlutut di lantai kotor. "Lihat," katanya pelan, "siapa yang sekarang jadi gelandangan?" Bu Ratna terkesiap.
Hantaman itu lebih keras dari vonis dokter. Ia terdiam membeku. Terakhir Melanie menatap Raka, suaminya, pria yang ia cintai, yang telah membiarkannya dihina. "Mas Raka," katanya, "surat cerai kita sudah selesai. Kita sudah resmi berpisah. Kamu bilang kamu akan berubah. Kamu tidak akan pernah berubah. Kamu hanya panik karena fasilitasmu hilang. Kamu tidak menangis karena kehilangan aku. Kamu menangis karena kehilangan uangku." "Tidak. Yep, aku cinta kamu," raung Raka. "Cinta?" Melanie tertawa kecil. Tawa yang dingin tanpa humor. "Cintamu tidak cukup kuat untuk membelaku dari ibumu sendiri." Melanie memakai kembali kacamata hitamnya. Ia berbalik, hendak pergi. "Melanie, jangan pergi!" teriak Raka nekat. Ia berdiri mencoba meraih istrinya. "Kamu tega? Kamu mau kami mati kelaparan? Kamu jahat setelah semua yang kami berikan." Teriakan terakhir itu membuat Melanie berhenti lagi. "Semua yang kami berikan?" Ia berbalik pelan. Ia menatap mereka bertiga. "Baik, kalian benar." Ia membuka tas tangannya yang mahal. Raka, Bu Ratna, dan Meisa menatapnya dengan napas tertahan. Harapan itu menyala lagi. Apakah ia akan memberikan cek atau kartu kredit? Melanie merogoh ke dalam tasnya. Ia mengeluarkan dompetnya. Dari dompet itu ia mengambil selembar uang. Satu lembar berwarna biru, Rp100.000. Ia mengulurkan tangannya. Raka hendak menyambutnya, tapi Melanie tidak memberikannya ke tangan Raka. Ia melepaskan uang itu. Uang itu melayang pelan, berputar, lalu mendarat di lantai marmer, tepat di antara Raka dan Bu Ratna, tepat di depan kaki mereka. "Oh Meisa," kata Melanie, "selamat ulang tahun. Anggap saja itu kadonya." Raka, Meisa, dan Bu Ratna menatap uang 100.000 ibu yang tergeletak hina di lantai itu. "Itu," lanjut Melanie, suaranya menusuk, "untuk ongkos kalian pulang naik angkot bertiga. Masih ada kembaliannya. Pesan saya, hemat-hemat." Para satpam kini melangkah maju. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Mereka mulai menarik Raka, Meisa, dan Bu Ratna. "Maaf, Bapak, Ibu, harap tinggalkan area lobi." "Lepaskan, ini istri saya, Melanie." "Melanie!" Raka meronta. Melanie tidak menoleh lagi. Ia berjalan keluar pintu putar. Di luar, sebuah mobil Alphard hitam terbaru yang mengkilap sudah menunggunya. Dewi membukakan pintu. Melanie masuk ke dalam mobil. Pendingin ruangan yang sejuk menyambutnya. Ia duduk di jok kulit yang empuk. Ia melihat dari jendela yang gelap. Ia melihat tiga sosok yang pernah menjadi keluarganya itu, kini diseret secara paksa oleh satpam keluar dari lobi. Mereka berteriak, menangis, dan memaki. Raka di tengah tarikan satpam menatap uang 100.000 yang masih tergeletak di lantai. Itu adalah simbol kehancuran totalnya. Mobil Melanie melaju pelan, meninggalkan gedung mewah itu. Di dalam mobil, Melanie menatap lurus ke depan, jalanan Jakarta yang sibuk terbentang di hadapannya. Ia meraih ponselnya, bukan untuk melihat ke belakang, tapi untuk menelepon timnya. "Dewi, rapat selanjutnya jam berapa?" Ia tidak meneteskan air mata. Ia hanya merasakan kelegaan. Pelajaran telah ia berikan, karma telah menemukan jalannya, dan ia akhirnya bebas.